Hey Samagon, tidak lupa tambahkan sapa dulu kalian semua. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk kembali bersyukur. Seperti yang nakama ketahui, One Piece merupakan manga terbaik saat ini. Manga karangan dari Eiichiro Oda ini membuat para fans di seluruh dunia menunggu setia ending dari manga One Piece selama 26 tahun yang pertama kali diterbitkan oleh majalah Weekly Shonen Jump sejak 4 Agustus 1997. Nah, baru-baru ini jika fans One Piece di seluruh dunia dibuat terkejut oleh sebuah bocoran ending One Piece yang ada di forum Reddit. Akun yang bernama Godroger mengklaim bahwa ia mengetahui ending dari One Piece. Banyak fans dari One Piece sendiri berspekulasi bahwa Godroger ini merupakan salah satu orang kepercayaan dari Oda Sensei. Dalam forum Reddit tersebut, Godroger mengungkapkan beberapa kejadian di masa yang akan datang dari cerita One Piece. Pemilik akun ini menceritakan beberapa bocoran ending One Piece ke depannya. Namun, forum Reddit sudah menghapus semua bocoran One Piece yang Godroger ini katakan. Hal ini membuat semua fans One Piece membuat spekulasi bahwa bocoran ending One Piece itu benar adanya, karena sampai forum Reddit bergerak untuk menghapus cerita dari Godroger ini. Namun tenang, Tamagon sudah merangkum beberapa bocoran dari ending One Piece pemilik akun Godroger ini ya, bahkan sampai dengan yang terbaru. Oke, jadi apakah kalian sudah siapkan cemilan beserta dengan minuman favorit kalian untuk mendengarkan bersama-sama teori viral yang benar-benar membuat gempar para pencinta One Piece di seluruh dunia? Jika sudah, ayo para nakama, siapkan diri kalian, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Pertama, Godroger ini mengatakan bahwa Luffy akan pergi ke masa lalu yang dimana ia akan kembali ke 900 tahun yang lalu sebelum kejadian Void Century atau abad kekosongan. Godroger mengatakan kejadian ini akan terjadi pada saat One Piece sudah memasuki episode 1300-an. Luffy akan menggunakan 3 kekuatan buah iblis untuk bisa kembali ke 900 tahun yang lalu. 3 buah iblis ini adalah buah iblis milik Luffy yaitu Nika Nika no Mi, buah iblis milik Bonnie yang dapat memanipulasi usia, dan ketiga, buah iblis Nikyu Nikyu no Mi milik Kuma yang nantinya akan dimakan oleh Franky. Patut kita ketahui ya bahwasanya Franky ini akan memakan buah iblis Kuma ketika Kuma mengorbankan nyawanya pada saat ia menyelamatkan anaknya yaitu Bonnie dari bahaya. Ketika Luffy kembali ke masa lalu, ia bertemu dengan 2 saudara dari keluarga kerajaan yang besar pada saat itu. 2 saudaranya itu bernama Im-sama dan juga Pangeran Diras atau Joy Boy. Im-sama sebagai kakak dari Diras berencana untuk meruntuhkan kudeta dari Diras yang digadang-gadang akan meneruskan tata kerajaan. Im-sama berencana bekerja sama dengan 20 kerajaan untuk menggagalkan tata kerajaan dari Pangeran Diras ini. Pertemuan pertama Luffy dengan Diras pada saat Diras hendak ingin menangkap kupu-kupu yang berada di dekatnya. Penampilan Luffy dan juga Diras mempunyai kemiripan dari segi penampilan. Namun, Diras memiliki luka di bagian matanya. Bisa dikaitkan dengan topi jerami raksasa yang ada di kastil Pangea pada saat Im-sama sedang memegang poster burunan dari Luffy. Im-sama mengira bahwa Shanks lah yang berbicara kepada Diras, akan tetapi semua itu terbantahkan pada saat Shanks mewariskan topi jerami miliknya pada Luffy. Topi jerami tersebut mengingatkan Im-sama dengan adiknya yang sudah ia kalahkan di masa lalu. Ternyata kehadiran Luffy di 900 tahun yang lalu sudah disadari oleh Im-sama. Im-sama menganggap bahwa detak jantung Luffy dan juga Diras mempunyai kemiripan yang sama. Luffy kemudian berbicara kepada Diras perihal permintaan maafnya kepada Diras. Belum dapat diketahui tentang maksud Luffy meminta maaf kepada Diras. Namun kita bisa berspekulasi bahwa Luffy meminta maaf karena tidak bisa membantunya pada saat rencana jahat Im-sama ingin menjatuhkan tata kerajaan hingga Diras nantinya bisa dikalahkan oleh Im-sama. Oke, lanjut. Kerajaan yang ingin dikudeta oleh Im-sama merupakan kerajaan kuno yang luasnya seperti setengah dari dunia ini. Menurut Godroger, Pulau Wano Kuni, Elbaf dan juga Whiskey Peak merupakan salah satu bagian dari kerajaan tersebut yang pada akhirnya kerajaan kuno ini hancur. Kemudian terpecah belah menjadi beberapa pulau yang tadi Godroger ini sebutkan. Kekuatan yang bisa menghancurkan sebuah kerajaan besar, kita bisa berspekulasi kekuatan tersebut adalah senjata kuno Uranus yang dapat melakukannya. Pulau Laughtale sendiri bukan termasuk dari kerajaan kuno yang hancur. Akan tetapi ibu kota dari kerajaan kuno itu sendiri berada setelah Pulau Laughtale. Oleh karena itulah bajak laut harus mengumpulkan Road Poneglyph untuk menemukan arah menuju Laughtale. Selanjutnya, menurut Dr. Vegapunk bahwa buah iblis ini lahir dari keinginan ataupun hasrat manusia. Sementara Marshall Detis atau Blackbeard memiliki banyak jantung yang sebab itu dirinya bisa memakan banyak buah iblis. Menurut Godroger, Pulau Elbaf nantinya akan mengungkap rahasia dunia yang belum terjawab semuanya. Bisa kita lihat kan bahwa buku-buku dari Ohara diselamatkan oleh Jaguar de Sol ke Pulau Ohara agar terhindar dari kejadian pemusnahan massal yang dilakukan pemerintahan dunia terhadap Pulau Ohara. Disebutkan juga tidak akan ada banyak pertarungan yang akan terjadi di Pulau Elbaf.
Maka dari itu, Shanks dan bajak lautnya berusaha menghentikan Eustace Kid untuk membuat kekacauan di Pulau Elbaf dan mencegah Kid memperoleh informasi yang ada di Pulau Elbaf. Shanks juga akan merebut salinan road poneglyph yang pada saat itu berada di tangan dari Eustace Kid. Pulau Elbaf menurut Gold Roger ini merupakan sebuah pulau yang berbentuk seperti negeri dongeng. Di Pulau Elbaf itu, Luffy akan bertemu dengan Raja Loki yang berkuasa di Pulau Elbaf. Gold Roger juga berspekulasi mengenai senjata kuno terakhir yang saat ini belum nakama ketahui, yakni Uranus. Uranus sendiri berbentuk seperti pesawat luar angkasa. Pesawat ini mampu menghancurkan sebuah pulau dengan seketika. Bisa kita lihat dengan kejadian pemusnahan massal di Pulau Lulusia pada episode One Piece chapter 1060 yang dimana serangan penghancuran tersebut terjadi di atas langit. Pada 900 tahun yang lalu, Uranus digunakan untuk membantu menghancurkan kerajaan kuno milik Deras, sang penerus tahta dari kerajaan kuno ini. Serangan dari Uranus tidak bisa menghancurkan satu kerajaan kuno, tapi efek dari serangan Uranus tersebut berdampak pada es yang membeku yang mengakibatkan es pun mencair. Es yang mencair itu berdampak pada pulau manusia ikan yang akhirnya tenggelam di dalam lautan. Maka dari itu, Joy Boy terdahulu meminta maaf kepada ras manusia ikan tidak bisa membawanya kembali ke daratan. Permintaan maaf itu ditulis dalam batu poneglyph yang ada di pulau manusia ikan. Nico Robin yang mengetahui hal tersebut langsung mengkonfirmasi kepada Raja Neptune tentang isi dari batu poneglyph ini. Oke, Joy Boy mengatakan bahwa 900 yang akan datang ada seseorang yang akan membawa kembali pulau manusia ikan ke daratan dengan menggunakan kapal Noah yang selama ini dijaga oleh monster laut dan dibuat oleh sebuah klan pada saat 900 tahun yang lalu. Pada era Joy Boy punlah senjata kuno Poseidon belum terlahir, maka janji tersebut belum bisa diwujudkan oleh Joy Boy. Gold Roger mengatakan bahwa dahulunya Zuniza merupakan penjaga dari kerajaan kuno, akan tetapi Joy Boy lalu menghukumnya karena tidak bisa menjaga kerajaan kuno dari kehancuran. Zuniza dihukum oleh Joy Boy dengan membawa Pulau Zou dan berjalan tanpa henti. Dari kegagalan tersebut, kepala klan Kozuki tidak mengizinkan Zuniza ini untuk datang ke negeri Wano Kuni hingga waktu yang sudah ditentukan dan negeri Wano Kuni menutup diri dari kehidupan luar. Sebelum negeri Wano Kuni ini ditutup, klan Kozuki membuat batu poneglyph yang saat ini sudah disebarluaskan ke penjuru dunia agar penerus dari Joy Boy dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dunia selama ini. Selain itu juga 3 senjata kuno yang disimpan dan dirahasiakan dari pemerintahan dunia hingga pada saat penerus Joy Boy itu datang. Im Sama yang menyadari akan sosok kehadiran penerus dari Joy Boy, yaitu Sang Dewa Matahari. Ia melakukan operasi kehidupan abadi. Im Sama juga melakukan pembersihan besar-besaran terhadap kerajaan kuno dan juga abad kekosongan itu sendiri. Tidak hanya batu poneglyph saja, Gold Roger juga mengatakan peran penting dari log post. Log post berasal dari kerajaan kuno dan berbahan dasar bahan bumi atau bahan medan magnet dari setiap pulau. Bahan medan magnet tertinggi berada di sebuah pulau yang bernama Lodestar, yang dimana Lodestar merupakan sebuah pulau setelah Pulau Laftil berada. Maka dari itulah bajak laut yang ingin pergi ke Pulau Laftil harus menggunakan log post sebagai penunjuk arah kemana mereka akan berlayar. Pemerintahan dunia yang dipimpin oleh Im Sama beserta dengan 20 kerajaan pengikutnya ingin segera menghapus seluruh aliansi dari Deras ini dari pulau-pulau tersisa dari serpihan kerajaan kuno pada saat itu. Pertempuran terjadi yang mengakibatkan korban berjatuhan pada pihak aliansi dari Deras. Ini akibat musim dingin yang melanda pada saat pertempuran mengakibatkan seluruh korban aliansi dari Deras membeku menjadi es. Jasad yang membeku ingin diselamatkan oleh beberapa pihak yang mendukung dari aliansi Deras. Namun Im Sama yang mengetahui hal tersebut melakukan pergerakan dengan mencuri jasad yang membeku lalu menyimpannya di ruangan es yang berada di Marijoa. Jasad aliansi yang membeku bukan satu-satunya harta karun terbesar yang dimiliki oleh Im Sama, akan tetapi ia memiliki sebuah teknologi listrik yang canggih. Sumber teknologi listrik ini menjadi satu-satunya sumber energi yang dapat membangkitkan senjata kuno Uranus. Sumber energi ini disimpan di ruangan es berada. Dengan seiring waktu musim dingin yang melanda seluruh dunia semakin menurun, hal ini menyebabkan kapasitas ruangan es yang menyimpan teknologi listrik tersebut mulai mencair. Pemerintah pun memanfaatkan kemampuan dari Kuzan yang dapat menciptakan es dan menurunkan suhu kembali menjadi dingin seperti semula ditambah. Dan pertempuran Sabo dengan pemerintahan dunia di Marijoa pada saat Reiyuri mengakibatkan es yang ada di ruangan ini semakin mencair akibat api yang dihasilkan oleh kekuatan iblis milik Sabo. Kuzan yang saat ini menyadari akan kebusukan pemerintahan dunia akhirnya memutuskan keluar dari jabatannya di pemerintahan dunia. Selain Kuzan yang mengetahui harta karun terbesar pemerintahan dunia ini, Doflamingo pun mengetahui harta karun Marijoa ini. Ia sempat berkata bahwa dirinya mengetahui harta karun yang berada di Marijoa.
Nah, diketahui juga senjata kuno Uranus berasal dari luar angkasa, yang dimana suku Ming terdahulunya tinggal di luar angkasa. Bisa kita lihat ketika perubahan yang terjadi pada saat suku Ming ini melihat bulan. Kemampuan mereka bertambah ketika melihat bulan kan? Namun sayangnya senjata kuno Uranus berhasil dicuri oleh Im Sama dan 20 aliansi kerajaan lainnya. Dan pada saat itulah mereka menyebut dirinya kaum naga langit. Mereka pun pindah ke atas Red Line agar dirinya terlihat tinggi daripada makhluk lainnya. Sementara itu, suku Ming bersembunyi di atas Zuniza. Gold Roger juga membahas puncak perang besar yang akan terjadi di One Piece. Perang besar terjadi sendiri bermula dari pertarungan antara dua Yonko, yakni Akagami no Sense beserta dengan aliansinya melawan Marshal Deitch. Perang besar antara dua Yonko mengakibatkan korban jiwa yang banyak. Perkataan Sense kepada Buggy akan segera terwujud pada saat perang besar tersebut. Setelah perang tersebut, kita pun dapat melihat garis keturunan dari Sense dan hubungannya dengan para Gorosei. Pada hakikatnya, bahwa Sense ditemukan oleh Goldie Roger setelah Goldie Roger berhasil mengalahkan Rocksteady Sebek. Dan tidak lama dari perang besar yang sudah terjadi, negeri Wano Kuni akhirnya memutuskan untuk membuka diri ke dunia luar. Inuarashi dan juga Nekoma Mushi diberi perintah oleh Momonosuke untuk kembali datang bersama dengan Zuniza. Kilas balik juga terjadi di Wano Kuni antara Joy Boy dengan klan Kozuki. Menurut Gold Roger, kilas balik tersebut dapat membuat seluruh fans One Piece yang ada di dunia akan meneteskan air mata untuk kesekian kalinya. Zuniza yang datang bersama dengan Inuarashi dan juga Nekoma Mushi ke negeri Wano Kuni, ia lalu menghancurkan dinding besar yang menjulang tinggi ke atas yang mengakibatkan negeri Wano Kuni kembali ke daratan. Seperti pada saat kerajaan kuno 900 tahun yang lalu. Momonosuke mengatakan kepada seluruh penduduk Wano Kuni apa yang sebenarnya terjadi pada 900 tahun yang lalu. Kemudian Momonosuke bersama dengan penduduk Wano Kuni pergi menuju ke senjata Pluton berada. Nah, ternyata selama ini senjata Pluton tepat berada di bawah negeri Wano Kuni. Wujud senjata Pluton kuno pun akhirnya terungkap. Senjata kuno ini berbentuk kapal perang yang sangat besar dengan memiliki daya hancur yang begitu luar biasa. Nah, di senjata kuno Pluton ini terdapat tulisan senjata Pluton ditenggelamkan oleh Wano Kuni dan terdapat 3 buah batu puniglip yang berada di senjata kuno Pluton. Maka dari itulah senjata Pluton sengaja ditenggelamkan dan disembunyikan di bawah negeri Wano Kuni agar pemerintah dunia tidak mengetahuinya. Keberadaan senjata kuno Pluton diketahui oleh Marshal Deitch dan ia langsung menuju ke negeri Wano Kuni untuk mengambil alih dan menyerap kekuatan senjata kuno ini. Namun senjata kuno Pluton menolak kehadiran dari Marshal Deitch karena dirinya mempunyai kemampuan buah iblis. Senjata kuno dilapisi oleh batu laut. Melihat dari pergerakan dari Marshal Deitch yang pergi ke Wano Kuni, membuat Admiral Fujitora beserta dengan Serafim Kuma pergi dan melawan Marshal Deitch di sana. Perang besar pun pecah antara bajak laut Marshal Deitch, aliansi samurai, Ming dan juga pemerintahan dunia. Di tengah pertempuran, Fujitora berbicara dengan Kuzan yang pada saat itu bergabung menjadi bajak laut Marshal Deitch. Ia menanyakan apa tujuan Kuzan untuk keluar dari angkatan laut. Kuzan menjawab, dirinya ingin mencari arti kebaikan dan kejahatan di luar sana, termasuk bertemu dengan Dragon yang membahas sejarah dunia. Dragon juga menjelaskan arti tato yang ada di wajahnya, di mana setiap tatonya melambangkan peristiwa penting dalam hidup Dragon. Fujitora kemudian menjelaskan tujuan awalnya ingin merebut senjata kuno Pluton, namun dengan seiring berjalannya waktu, Fujitora merasakan ada hal yang aneh yang terjadi pada pemerintahan dunia. Pemerintah ingin mendapatkan segala sesuatu padahal pemerintah sudah memiliki apa yang mereka mau selama ini. Dan bahkan setiap ada pemerintahan dunia terjadi kekacauan dan korban di mana-mana. Oleh karena inilah Fujitora memutuskan untuk membantu penduduk Wano Kuni untuk melindungi senjata kuno Pluton dari pemerintahan dunia maupun bajak laut Marshal Deitch. Di tempat lain di waktu yang bersamaan, Im Sama berbicara kepada kedua orang yang berasal dari kerajaan Figureland. Figureland sendiri adalah salah satu kerajaan yang mengakomodir Im Sama menjadi raja dunia. Nah, di masa yang akan datang, Dr. Vegapunk ini akan bekerja sama dengan Monkey D. Dragon dan pasukan revolusinya. Dr. Vegapunk meminta Dragon untuk menyediakan denden mushi putih yang akan dia jadikan denden mushi berwarna abu-abu. Denden mushi abu-abu dapat menyalurkan kejeniusan dari Dr. Vegapunk dan menyalurkan saluran ke denden mushi yang lainnya. Dr. Vegapunk juga ingin memberikan informasi ke seluruh dunia dengan mudah dengan menggunakan denden mushi abu-abu ciptaannya sendiri. Vegapunk juga di sini menjelaskan terbentuknya Reverse Mountain. Reverse Mountain sendiri adalah sebuah dinding raksasa perbatasan untuk memasuki Green Light. Menurut Dr. Vegapunk, Reverse Mountain tercipta dari perang panjang yang terjadi 900 tahun yang lalu pada abad kekosongan yang mengakibatkan pergeseran lempeng bumi dan menciptakan Reverse Mountain saat ini. Nah, Gold Roger ini juga menjelaskan asal-usul dari buah iblis. Menurutnya, buah iblis sejatinya hanya ada 4 di dunia One Piece. 4 buah iblis itu antara lain dewa matahari, dewa hutan, dewa bumi, dan juga dewa hujan. Nah, keempat dari
buah iblis itu awalnya berasal dari pohon Adam dan juga pohon Hawa yang tercipta pada masa 900 tahun yang lalu. Buah iblis tersebut lahir dari keinginan dan hasrat dari seseorang. Dewa Matahari yang menjadi buah iblis pertama yang lahir, di mana buah iblis matahari adalah pusat dari sebagai induk tata surya yang ada di dunia. Ini pun diikuti oleh dewa hutan, dewa bumi, dan juga dewa hujan yang sebagai pelengkap dari dewa matahari ini. Nah, bisa dikatakan bahwa dewa matahari ini adalah sebagai pemimpin dari dewa-dewa yang lainnya. Pewaris dari buah iblis dewa tersebut akan lahir kembali ke seseorang yang memiliki keinginan dan hasrat seperti keempat buah iblis tersebut. Yaps, jadi bisa dikatakan bahwa buah iblis matahari Nika no Mi yang dimiliki Luffy saat ini, buah iblis ini memilihnya untuk menggunakan kekuatannya dengan baik dan bijak sebagai pewaris kekuatan yang dimiliki oleh Diras, sang pangeran dari kerajaan kuno terdahulu. Pemerintahan dunia sampai mencurinya dan pada akhirnya diselamatkan oleh Akagami. Menurut Gothdrogo ini, buah iblis dewa hujan kini dimiliki oleh Monkey D. Dragon dan buah iblis dewa bumi dimiliki oleh Im-sama. Sementara itu, buah iblis dewa hutan sendiri dikatakan dimiliki oleh keturunan dari kerajaan Vigerland. Gothdrogo juga mengatakan bahwa Law akan menggunakan kemampuan buah iblis OP no Mi miliknya akan digunakan pada saat episode One Piece terakhir nantinya. Buah iblis milik Chopper sendiri akan memaksimalkan kekuatan buah iblisnya dengan benar. Oke, menurut Gothdrogo di akhir cerita One Piece tidak akan ada lagi pengguna buah iblis yang dimana disebabkan oleh kerinduan yang abadi dari buah iblis untuk bisa kembali ke permukaan laut dan pada hakikatnya musuh alami dari buah iblis yaitu laut. Kemudian juga pada akhirnya Luffy akan kehilangan buah iblisnya yaitu Nika no Mi dan di sini peran dari Sabo akan segera terlaksana. Apakah Sabo akan mempertaruhkan nyawanya demi kehidupan yang abadi bagi Luffy nantinya? Kita lihat saja kejutan di akhir cerita One Piece nantinya ya. Selanjutnya jika dilihat dari perkataan Dr. Vegapunk yang menyebut bahwa buah iblis lahir dari keinginan dan hasrat dari seseorang. Bagaimana jika semua hasrat dari seseorang itu sudah tidak ada lagi dan buah iblis akan kembali ke tempat asalnya? Kemakmuran, kebebasan, kejayaan pun akan kembali ke setiap negara yang ada pada dunia One Piece. Ini termasuk juga kemampuan buah iblis yang dimiliki oleh Marshall D. Teach akan hilang setelah ia melakukan pertarungan dengan Luffy dalam negeri mimpi. Pertarungan antara penyandang nama dia akan segera diungkapkan segera dalam pertarungan tersebut yang dimana menurut Gothdrogo ini, huruf D merupakan sebuah simbol yang dimana seseorang yang mempunyai nama D mempunyai keunikan sendiri. Dan dalam bahasa Inggris huruf D mempunyai 4 kata yang mempunyai arti yang sesungguhnya. Arti yang sangat ambigu yang belum dijelaskan secara rinci menurut Gothdrogo. Apakah huruf D merupakan simbol dari topi jerami yang memiliki bentuk seperti matahari yang terbenam? Sementara pertarungan yang akan dimenangkan oleh Luffy akan membuat Teach tertidur selama-lamanya dan berhasil membalaskan dendamnya setelah Teach telah membunuh Akagami no Sense. Gothdrogo juga menyinggung dari kemampuan buah iblis buatan yaitu Smile yang terbuat dari jamur tertawa yang bisa kita lihat ketika Luffy memakan jamur tertawa pada saat berada di Pulau Wanita. Setelah Luffy berhasil mengalahkan Marshall D. Teach, Luffy akan segera sampai di Pulau Lodestar yang dimana ia akan bertarung dengan Im-sama. Yeps, pada akhirnya Im-sama akan menunjukkan wujud aslinya. Di tengah pertarungan akan diperlihatkan senjata kuno Uranus milik Im-sama yang ternyata hanya sebuah replika belaka dari senjata kuno yang dimiliki Luffy nantinya. Kekuatan Uranus yang asli milik Luffy akan dibangkitkan ketika kedua senjata kuno lainnya setelah dibangkitkan oleh kekuatan buah iblis dewa matahari Nika no Mi. Selain itu, Nico Robin yang telah menyelesaikan teka-teki dari Poneglyph akan mengungkapkan rahasia terbesar di balik topi jerami yang dimiliki oleh Luffy. Dikatakan bahwa Pluton, kapal surya yang terbengkalai jauh di kedalaman Gunung Fuji, ketika petir di langit berkumandang sekali lagi, maka segel akan pecah dari Pluton. Sang kapal surya akan kembali terlahir kembali di 7 lautan. Yep, setelah berhasil diungkapkan kebenaran dari arti topi jerami Luffy, dirinya akan kembali lagi ke negeri Wano Kuni dan Momonosuke akan memerintahkan Zuniza akan menghancurkan dinding besar yang berada di negeri Wano Kuni. Bajak laut topi jerami kemudian akan membawa pergi senjata kuno Pluton sesudah kejadian peperangan antara penduduk Wano Kuni dengan pemerintahan dunia dan juga bajak laut Marshall D. Teach. Menurut Gothdrogo, di bagian dari tengah senjata kuno Pluton menjadi ruang kontrol utama dan terdapat tuas yang berfungsi untuk mengatur layar yang akan tertutup dan turun. Namun sebagai gantinya, layar haluan logam naik perlahan ke atas. Layar logam adalah panel surya penggerak dari senjata kuno Pluton. Nah, oleh karena itu senjata kuno Pluton akan tetap berlayar dengan menggunakan energi surya yang masih ada di dunia. Kapal kuno Pluton ini juga canggihnya dapat melintasi wilayah tanpa angin atau Campbell. Setelah berhasil membuat senjata kuno Pluton, akhirnya bajak laut topi jerami pergi ke Pulau Elbaf. Nah, penduduk Pulau Elbaf yang melihat Luffy dengan wujud Nikanya akhirnya memanggil Luffy dengan sebutan Dewa Matahari Nika.
penduduk Elbaf akhirnya akan beraliansi dengan bajak laut tepi jerami setelah datangnya Dewa Matahari Nika ke sana. Pemerintahan dunia yang panik atas gagalnya mendapatkan senjata kuno Pluton membuatnya berencana untuk menangkap Nico Robin untuk kesekian kalinya. Dan menurut Gothdroggr ini, pemerintahan dunia nantinya akan berhasil menangkap Nico Robin kembali. Belum bisa dijelaskan bagaimana pemerintahan dunia akan menangkap Nico Robin. Luffy akhirnya akan menyelamatkan Nico Robin kembali dengan cara menukarkannya dengan senjata kuno Pluton. Hal ini bisa dikaitkan ketika Luffy tidak tertarik sama sekali dengan senjata kuno Pluton pada episode Negeri Wano. Luffy yang hendak menyelamatkan Nico Robin dengan membawa senjata kuno Pluton secara tidak sengaja menyentuh tuas yang menyebabkan pusat pemerintahan dunia hancur seketika. Setelah itu pun Luffy langsung pergi ke Pulau Lodestar. Lodestar sendiri juga memiliki arti jalan menuju bintang atau kerajaan matahari. Nah, yang menariknya, bukan hanya Pulau Lodestar yang akan dituju oleh Luffy. Terdapat pulau yang tersimpan di balik Pulau Lodestar. Nah, pulau tersebut ditinggali oleh seseorang laki-laki parubaya yang tinggal seorang diri dan kedua orang tuanya sudah tiada sejak lama. Dirinya menunggu kedatangan dari Luffy sejak 800 tahun yang lalu. Dia mendapatkan pesan dari ayahnya bahwa nanti akan datang sekelompok bajak laut yang butuh bimbingan darinya. Nah, oleh karena itulah laki-laki parubaya tersebut menjalankan janjinya kepada ayahnya. Yang bikin kita terkejut lagi, seseorang ini memiliki inisial D di dalam namanya. Nah, laki-laki parubaya inilah yang akan memberikan informasi kepada Luffy, kerajaan kuno dan pengetahuan-pengetahuan di seluruh dunia. Seluruh informasi tersebut digunakan Luffy untuk sampai ke Pulau Lodestar nantinya. Yeps, dan setelah memberi informasi tersebut, laki-laki parubaya tersebut akan menjadi anggota dari bajak laut tepi jerami. Nah, ini yang paling menarik bukan? Jadi kita tunggu saja apakah teori ataupun spekulasi dari Gothdroggr ini akan menjadi kebenaran dari ending One Piece nantinya. Nah, coba kalian tebak apakah Eiichiro Oda akan mengubah jalan ceritanya ketika ada seseorang yang berhasil menebak dari ending One Piece ini nantinya. Yups, semakin menarik kan? Jadi kita tunggu saja episode One Piece yang akan datang. Oke, jadi sekian saja teori viral yang ada di Reddit. Bagaimanakah menurut kalian dengan konteks teori yang Gothdroggr ini sampaikan? Poin mana yang kalian suka dan tidak suka dari teori yang dijabarkan olehnya ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian saja pelayaran kita hari ini. Kita akan menuju pulau berikutnya untuk teori liar selanjutnya yang akan kita bahas dan jabarkan di sini. Terima kasih ya dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini. Mohon maaf ya nakama jika ada salah-salah kata. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.